Ibu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya Bapak Ibu semua? Ya, di sini kami ibu-ibu dan bapak di SMA yang terhormat ya Bu, sekolah SMA Negeri 3 Banyuasin 1 dan bapak ibu semua yang SMA Negeri 1 Banyuasin 1. Alhamdulillah hari ini kami selaku pengajar praktik Ibu Rizkia diberikan kesempatan kita akan bersama-sama mendiskusikan visi misi terkait kegiatan dari Ibu Muda Ibu Rizkia. Dan sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Di sini saya yang pengajar praktik Ibu Rizkia bernama Ibu Dahlia. Saya bertugasnya di SMK Negeri 1 Banyuasin 3. Nah di sini Ibu dan Bapak semua yang ikut kita diskusi hari ini, kami sebagai pengajar praktik meminta kerjasamanya Bapak Ibu semua sehingga diskusi Ibu Rizkia sebagai CIP hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga bisa kita wujudkan bersama terkait visi misi ini. Dan di sini adapun Bapak Ibu untuk terkait diskusi kita hari ini, nanti kita akan sampaikan tujuan diskusi kita hari ini, yaitu ya nanti akan membimbing diskusi ini terkait dengan merumuskan visi misi itu dengan kalimat umpam gitu ya. Terus ada juga kita mengidentifikasi bagaimana merumuskan visi itu sendiri dan juga mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Itu nanti Ibu Ria yang akan memandu kegiatan diskusi kita terkait visi misi. Nah, visi misi di sini kami berharap Bapak Ibu, walaupun Ibu Ria di sini sebagai CGP, tapi harapan kami kita semua bisa memberikan saran atau kita sama-sama semua berdiskusi terkait visi yang ada di sekolah Bapak Ibu semua dengan yang dilakukan oleh Ibu Ria. Bahkan nanti bisa kalau kita bersama terkait visi sekolah, bisa ada yang bisa diperbaiki bersama, ataupun tidak ada yang perlu kita perbaiki, tapi kita tetap sesuaikan bersama-sama. Itulah nanti hasil diskusi itu kita lihat pada hari ini visi misi sekolah yang ada dengan visi yang ada di Ibu Ria. Mungkin untuk tempat ini maka untuk diskusi kami serahkan sepenuhnya nanti Rizkia yang memandu semua diskusi ini. Itu mungkin dari kami serahkan ke Ibu Ria dari diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA 3 Banyuasin 1, Ibu Yusriati MPD. Yang terhormat Ibu Haji Anita Maulia, Master PSK. Yang terhormat Ibu Dahlia MPD. Yang terhormat Kepala Tata Usaha dan Staf Ibu Eni Carmela AMD dan Ibu Febrina Leonora SE, dan saya sendiri selaku pemandu pada pendampingan kedua kali ini CGP Angkatan 11 mewakili Banyuasin, yaitu mengangkat materi tentang visi sekolah. Jadi di sini saya akan memandu dan menjelaskan apa saja selama kami mendapatkan pendidikan pada modul 1.1, 1.2 dan 1.3, yang mana pada modul 1.1 itu kami mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana pembelajaran ini harus berpihak kepada murid. Kemudian pada modul 1.2 kami di CGP Angkatan 11 itu mempelajari tentang nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Jadi ibu-ibu di sini pada pendampingan kedua saya didampingi oleh yang terhormat Ibu Dahlia MPD. Terima kasih sudah hadir Ibu. Di sini pendampingan kedua itu tentang visi guru penggerak, di mana di sini kita akan memadukan antara visi kami ya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 itu menyesuaikan dengan visi yang ada di sekolah kita SMA Negeri 3 Banyuasin 1. Jadi apabila ada nanti yang tidak sesuai, mungkin bisa kita samakan persepsinya untuk sama-sama menuju tujuan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi di sini untuk acara yang pertama, tujuan diskusi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dahlia. Tujuan diskusi kita yaitu
untuk merumuskan beberapa kalimat rumpang dan melihat visi sekolah kita yang sudah dibagikan. Ibu Leni, Ibu Nita, dan Ibu Yusri sudah ada kan visi sekolah kita. Di situ ada visi dan misi. Kemudian di sini visi dari guru penggerak itu sendiri, visinya yaitu mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila dan siap menghadapi perkembangan zaman. Sesuai dengan visi tadi, maka sebelum membuat visi itu sendiri, ada alur dan tahapannya sendiri. Jadi alurnya yaitu BAGJA, bisa kita singkat dengan alur tahapan Bagja. Di mana Bagja itu kita membuat pertanyaan terlebih dahulu, kemudian A. ambil pelajaran, B. gali mimpi, J. jabarkan rencana, dan A. atur eksekusi. Bagja itu sendiri nanti kita harus membuat suatu pernyataan, yaitu pernyataan prakarsa perubahan. Jadi maunya apa kita, perubahan yang ada di visi itu atau di sekolah kita. Di sini tim kami di CGP Angkatan 11, khususnya kelompok A1102, itu kami membuat pernyataan prakarsa perubahan itu yaitu meningkatkan nilai kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan sampah di lingkungan sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nah, di sini sudah kami bagikan visi dari sekolah. Di situ visi dari sekolah kita berkarakter Pancasila, berprestasi dan berwawasan lingkungan untuk dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Alhamdulillah, sekolah kita SMA 3 Banyuasin 1 merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan kedua, sehingga ada beberapa program yang sudah terlaksana. Maka dari itu saya selaku CGP Angkatan 11 menyesuaikan visi yang sudah ada di sekolah dengan visi guru penggerak itu sendiri. Di sini saya mengangkat tentang lingkungan, di mana visi sekolah kita sendiri di situ ada kata-kata berkarakter Pancasila, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Diuraikan lagi, lingkungan itu diambil contoh sebagai sampah. Untuk tindak lanjutnya, sebenarnya pada program sekolah penggerak kami itu kami sudah melaksanakan program daur ulang dari sampah itu sendiri, tinggal penerapannya saja dan kegiatannya agar terlaksana dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan Bagja tadi. Karena selama ini kami langsung ke proyek, jadi tidak mengikuti alur-alur Bagja sesuai dengan pembelajaran di program guru penggerak. Di sini kita menyamakan persepsi dan ada beberapa kalimat rumpang agar tersusun dengan baik dan sesuai dengan visi dari guru penggerak dan visi dari sekolah kita SMA 3 Banyuasin 1. Selanjutnya kita akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Inisiatifnya ada beberapa kalimat rumpang yang bisa kita diskusikan. Mungkin langsung saja Ibu Dahlia ya, kita diskusikan kalimat rumpang tadi. Kalimat rumpangnya bisa baiklah Ibu-ibu, kita akan diskusi. Tadi sudah dibagikan kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Di sini ada 6 kalimat rumpang. Mohon diisi titik-titiknya untuk Ibu Kepala Sekolah, Tata Usaha, dan Ibu Wakil Kurikulum. Mohon diisi. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dan kita warga di sekolah ini yakin untuk apa. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa. Silakan ibu-ibu mohon diisi
jawabannya bisa di belakang, nanti di situ nggak apa-apa, di lembar itu kita menunjukkan murid yang bagaimana. Pancasila, berprestasi, bahasa lingkungan. Terus cara bahwa murid adalah sebenarnya kalau seandainya dikatakan bahwa murid itu punya keunikan dan karakter dan masing-masing dia, sebenarnya bahwa murid itu bisa dari sini bisa diambil sama murid itu juga bisa menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Sekolah kita mengutamakan apa saja, berarti ya sesuai dengan visi yang sudah dibuat, mengutamakan bagaimana membangun Pancasilanya, bagaimana supaya mereka berprestasi, bagaimana mereka bisa memahami sebagai bagian dari lingkungan. Terus di sekolah kita sadar betul bahwa ya tugas mereka dan tanggung jawab mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, dari sekolah ini ya kita untuk menerapkan isi dan misi kita di dalam sekolah. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa ini kesimpulan yang bahwa anak itu memiliki keunikan, bakat, kelebihan ataupun sesuatu hal yang potensi yang berbeda satu sama lain, dan itulah yang harus dikembangkan dengan cara yang berbeda sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Yang penting mereka bisa berkembang, berprestasi. Terus tujuan ini bisa tercapai visinya. Mereka bisa berprestasi, mereka bisa berkarakter Pancasila, mereka bisa berwawasan lingkungan, dan mereka sadar betul untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kalau ada bisa sekolah. Jadi yang kita di situ. Ibu ada tambahan? Sudah. Kita balik lagi ke visi dari sekolah. Sesuaikan juga tadi kita memiliki murid yang berkarakter, berprestasi, jadi berwawasan lingkungan dan pembelajar sepanjang hayat. Visi dari sekolah. Kita percaya bahwa murid adalah siswa yang memiliki keunikan, kita tadi ya. Siswa itu memiliki keunikan, aset yang berharga, keunikan dan aset yang berharga, Bu ya, tambah ya, dan aset yang berharga. itu kalau yang kita memiliki yang tambah bisa ditambahkan kreatif. Oh ya, kreatif. Kreatif kan tadi sudah Berarti- ada karakter kan. Berarti divisi kita ya, Iya, kreatif. ya. Ruang lingkup kreatif itu banyak. Dia kan bisa menghasilkan sendiri dari sampah tadi ya. Jadi kalau yang nomor 2 kita percaya bahwa murid itu adalah aset yang bermanfaat, berharga. Tambah dari kita tadi Ya, ya. dan bermanfaat. Bermanfaat.
di sekolah kita mengutamakan yang tadi membangun karakter Pancasila atau Bu Mita Ya, sesuai dengan visi yang ada di sekolah dan menumbuhkan akhlak yang baik, dan menumbuhkan akhlak yang baik. akhlak yang baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka pembelajar sepanjang hayat. Jadi terwujudnya visi tadi ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Mengembangkan potensi potensi anak. potensi anak. Dari Bu Rina dan Bu Leni ada potensi anak dan apa? Menciptakan budaya yang positif. Oke. Dan menciptakan budaya yang positif. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak itu memiliki keunikan dan potensi satu sama lain yang bisa dikembangkan sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan Perkembangan zaman. Perkembangan zaman ya. Oh iya benar ya. Perkembangan zaman. Tambah lagi Bu? Sudah? Iya. Tambah ini sih kreatif. Dengan tujuan beda ini Kia, Apa? nggak sama. Gimana? Beda yang kita konsep sekarang, beda dengan tujuan ya. Beda Bu. Ini kan visi misi tujuannya berbeda. Visi dulu itu. Visi dulu. Visi. Misinya nak tujuannya. Iya, Visi. visi baru tujuan. Visi untuk Visi model ini visi dulu. Visi itu yang lebih ke profil belajar Pancasilanya, urut isinya. Benar. Makanya sini kan sudah kita uraikan di sini kan. Itu berwawasan lingkungan ada nggak di sini? Ada berwawasan lingkungan. Jadi visi sekolah kita sudah ada 4. Tadi ditambahkan 5 katanya. 1 karakter, prestasi, berwawasan lingkungan, pembelajaran sepanjang hayat dan kreatif. Kreatif tadi ditambahkan Kreatif. untuk kedepannya. Iya, boleh. Diskusi dulu. Nah, bentuk kegiatan yang dapat dilakukan sebagai guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah kita tercapai apa kira-kira Bu ya? Kegiatan apa? Bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan agar visi kita itu dapat tercapai, visi-visi kita tadi. Terus ada kegiatan pembelajaran. Kolaborasinya. Jadi setelah kita menyusun kalimat rumpun cita-cita untuk murid tadi, di sini ada pertanyaan bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan sebagai guru, kemudian untuk orang tua dan kepala sekolah agar visi sekolah kita tercapai. Bentuk kegiatannya. Satu ya. Iya. Satu itu terkait dengan pembelajaran. Guru ya, Di guru ya. Guru itu kan terkait dengan apa namanya pembelajaran karena 3 intrakurikuler, berarti pada saat pembelajaran di kelas guru itu ya harus pertama berbasis dengan karakter peserta didik, terus menerapkan juga nilai-nilai karakter Pancasila. Terus kedua juga di kegiatan kokurikuler yaitu proyek mereka menerap jadi guru itu juga mengajak siswa untuk melaksanakan menanamkan profil pelajar Pancasila di setiap kegiatan proyek. Terus ekstrakurikuler juga seperti itu. Seperti di sekolah kita kan ada ekstrakurikuler ke pramuka. Terus misal ada yang drama itu juga kan di situ
selain bermain bersama, sekalian juga menanamkan karakter Pancasila dan juga mengembangkan potensi bakat yang mereka miliki untuk mendapatkan prestasi seperti itu. Itu dari kegiatan pembelajaran dari guru. Kalau dari orang tua mungkin dengan kegiatan sosialisasi, kita punya kegiatan misal dari BK itu kita ada parenting class, dan di dalam parenting class itu bagaimana jika visi yang kita harapkan untuk membentuk siswa yang berkarakter Pancasila, yang prestasi, yang berwawasan lingkungan itu juga disosialisasikan kepada orang tua di dalam parenting class, dan juga mungkin dengan kegiatan pertemuan di komite sekolah juga seperti itu. Jadi disosialisasikan juga apa yang menjadi visi dari sekolah kita. Untuk kepala sekolah bisa dari Yusriati. Ya, kalau dari kepala sekolah sendiri yaitu menyediakan sapras untuk mendukung kegiatan sehingga bisa tercapainya parenting class tadi, dan juga adanya silaturahmi atau komunikasi setiap awal tahun pembelajaran kepada orang tua, kepala sekolah, guru, komite. Dan yang terakhir yaitu mendukung semua kegiatan guru dan siswa di sekolah dengan penyediaan fasilitas. Ya, jadi di sini saya ulangi lagi berdasarkan pendapat kita, yaitu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi sekolah kita itu tercapai. Dari guru, Ibu Nita tadi sudah menjawab itu dalam pembelajaran itu ada 3 yang dilihat. Yang pertama intrakurikuler, kita harus menerapkan nilai-nilai apa tadi Bu? Nilai Pancasila. Nilai Pancasila. Dan pembelajaran berbasis pada peserta didik. Oke, saya ulangi lagi. Jadi dari diskusi kita tadi, bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah kita tercapai. Tadi sudah kita dengar masukan dari Ibu Nita selaku wakil kurikulum sekolah, yaitu di sini dari guru, Ibu Nita memberi masukan pembelajaran itu ada 3 tadi yang harus diperhatikan agar visi sekolah kita tercapai. Dilihat dari intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi di intra kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila, kokurikuler, Project. yang ngomongin malah aku tuh susah ngomong R Bu emang. R aku tuh nyangkut. Tidak bisa. Nggak bisa Bu. Pinjam. Kurikuler. Pinjaminan, jangan penyurian. Kurikuler. Banyak terkait dengan 3 pembelajaran. Yang pertama intrakurikuler, yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila, Bu Nita ya, dalam pembelajaran di kelas. Pada pembelajaran yang kedua yaitu kokurikuler, yaitu di sini kita sudah beberapa kali menerapkan proyek. Di situ guru pada pelaksananya guru harus menanamkan profil dimensi profil pelajar Pancasila. Yang terakhir di pembelajaran ketiga yaitu ekstrakurikuler, mengembangkan bakat. Kalau di sekolah kita itu ada pramuka, drama ya, seni drama, olahraga, voli, dan voli. Nah di situ guru harus menanamkan karakter
profil Pancasila juga. Iya, Gitu ya. dalam mengembangkan bakat minat mereka. Sesuai Bakat, sesuai bakat dan minat mereka Minat untuk mereka. mencapai prestasi. karena di ekstrakurikuler ini contohnya drama itu kita tidak memaksakan, namun Sesuai siswa dengan sendiri yang sesuai dengan minatnya mereka masuk bakat mereka pada ekskul itu memilih gitu ya. Oke, untuk orang tua sini masukannya juga dari Bu Nita, kita mengadakan parenting class. Iya. Jadi di situ di parenting class itu kita mengajak orang tua untuk mensosialisasikan visi dari sekolah kita. Jadi dirapatkan dulu, kita parenting, sosialisasikan pertemuan seperti itu Bu ya. Jadi kita sebutkan visi kita apa, tujuan sekolah kita apa, sehingga visi sekolah kita tadi bisa didukung oleh orang tua selain dari guru di sekolah. Yang terakhir, butuh dukungan dari kepala sekolah, Ibu Yusriati. Di sini Ibu memberikan masukan, Ibu sendiri akan menyediakan sarana prasarana untuk kegiatan agar terwujudnya parenting class yang kata Ibu Nita tadi. Dan Kemudian juga P5 dan juga P5 dimensi profil dari dimensi ya. Yang kedua, Ibu Yusriati memberikan masukan, kita harus komunikasi silaturahmi silaturahmi setiap awal tahun ya, antara orang tua, kepala sekolah, guru dan komite. antar orang tua, Kepala guru sekolah. dan komite. Yang terakhir, Ibu Yusriati juga mendukung semua kegiatan guru siswa di sekolah dengan penyediaan fasilitas itu yang dibutuhkan. yang dibutuhkan warga sekolah. Warga sekolah. Ada tambahan lagi Bu Ibu? Udah, Ibu Dahlia mungkin ada masukan? Cukup Bu ya? Kalau terkait visi kan Bapak di sini. Oh iya. Jadi kalau untuk terkait visi sudah mungkin terkait dengan yang tadi dibahas tadi dengan orang tua ini paham yang buat Bapak ini. Ibu ini dijalankan untuk kegiatan lanjut Selanjutnya saya memohon masukannya untuk ibu-ibu, langkah konkret, jadi langkah nyata yang dapat kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Bagaimana rancangan dan waktunya. Jadi di sini rancangannya maksudnya itu sesuai dengan alur Bagja tadi. Itu Ibu ya? Dan sambil waktu itu Mbak Ibu misalnya tadi yang dibahas terkait apa tadi pengelola sampah ya. Pengelola sampah. Mungkin apa yang bisa dilakukan? Misalnya rancangan untuk waktunya di proyek itu terkait di divisi sendiri kan ada wawasan lingkungan dan juga terkait yang bisa disampaikan tadi terkait dengan lingkungan pengolahan sampah. Nah, itu kapan waktu yang dilakukan atau setiap hari pagi jam 0 atau hanya waktunya rancangan rencana yang namanya rancangan kita visi yang akan tertuju capai. Jadi di visi tadi, visi guru penggerak itu ada tentang wawasan lingkungan. Di situ saya mengambil tentang sampah. Di sini waktunya yang kita sepakati, realisasinya waktunya kapan, bagusnya kita laksanakan perubahan itu. Waktunya menghasilkan enggak ya? Project Ya, project ya. Waktunya pada saat pelaksanaan project. Sekitar bulan September pertengahan dengan mengambil tema proyek yaitu gaya hidup berkelanjutan. September 2024 dengan tema Gaya hidup berkelanjutan gaya hidup untuk kelas 10. ya berkelanjutan.
Itu bisa nggak kalau untuk kegiatan sehari-hari bisa masuk nggak? Bisa. Bisa. Nah, kalau untuk kegiatan sehari-hari pada saat siswa masuk ke dalam lingkungan sekolah, mereka wajib mengambil sampah pada saat masuk ke dalam lingkungan sekolah pada pagi hari. Pada pagi hari, sewaktu siswa datang, Di sini ada kita tuh ya ekstra ada. ekstranya kan, jadi pas siswa datang ke sekolah, mereka wajib mengambil sampah di lingkungan sekolah dan diletakkan di bak sampah. Operasi semut lah. Nah itu. Dan juga budaya mengurangi sampah itu dengan cara membawa bisa itu masuk mengurangi rancangan rancangan kan, mengurangi banyaknya sampah di sekolah dengan cara membawa tepa. Iya. Iya, membawa tepa gitu. Tepa makan, peralatan makan minum sendiri. Makan dan minum sendiri. Mengurangi sampah, banyaknya sampah. Gitu ya. Kiki edit baik kan kalimatnya kan bisa. Kalau dari sini kan tadi juga ada kita, ada info, ada ekstra. Ekstra. Ini kan bisa diwujudkan Mix. dari semua rancangan kegiatan ini. Ya. Dari sini kan jadi contohnya tentang sampah kayak gini itu bisa dimasukkan Di bagian mana? Jadi maksudnya itu di setiap kegiatan Indra tuh ada dulu dan sebelum masuk itu ya dulu kesiapan kelasnya, kebersihan kelasnya. Jadi pada saat proyek itu, pada saat kegiatan ekstrakurikuler juga seperti itu. Pada saat masuk di pramuka, jadi mereka misalnya kayak pengabdian masyarakat ataupun apa kayak gitu, jadi bebersih lah lingkungan dalam sekolah dan juga lingkungan sekitar sekolah, misalnya lorong pinggir sekolah, sungai pinggir sekolah kayak gitu, halaman depan sekolah. Ada tambah lagi? Cukup. Timingnya perlu di ini nak, waktunya. Timeline untuk pengambilan sampah ada nggak? Nggak ada. Pengolahan sampah. Perlu timeline. Perlu nggak? Masa ini kegiatannya ini Ada nggak? Kalau untuk visi itu memang sebaiknya karena kita kan ada waktu. Timeline-nya. Bisa tadi kan kita 6 bulan. kalau kita memanfaatkan jam 5 dan kita bisa masuk jam 7.30. Bisa kita buat dari jam 7 sampai 7.30. Ya. Yang mengambil setiap sampah pagi, tadi. setiap pagi ya Mbak. Sampah tadi waktu itu. Dari pagi dia sampai jam 8. Kemudian nanti kalau dalam P5 itu kan 6 bulan ya Bu Dita ya. P5 ya, untuk pengolahan sampah menjadi bahan yang bermanfaat. Oh iya, sekitar 3 minggu cuma dibagi selama jangka waktu satu semester. Satu semester lah. Nah, selama 1 semester sehingga sampah tersebut bisa dimanfaatkan dan berdaya guna. Oke, terima kasih ibu-ibu semua atas masukannya. Sini saya selaku CGP Angkatan 11 pada visi guru penggerak akan menyimpulkan hasil diskusi kita, yang mana kita sudah berdiskusi tentang 6 dari kalimat rumpang cita-cita untuk murid kita di sekolah. Di sini kita memimpikan murid yang berprestasi, kemudian sesuai, yang pastinya sesuai dengan visi sekolah kita. Saya ulangi lagi, yang pertama itu berkarakter, berprestasi, berwawasan lingkungan, pembelajaran sepanjang hayat, dan nanti apabila ada perubahan visi bisa ditambahkan, karena visi ini berlaku 5 tahun ya Ibu Nita ya. Nah jadi sekolah kita alhamdulillah sudah sesuai dengan program sekolah penggerak dan guru penggerak. Nanti bisa kita tambahkan di kalimat atau kata kreatif.
sini tambahan dari hasil diskusi kita. Jadi poin dari visi kita ada 4, kita tambahkan 1 menjadi 5, yaitu kreatif ya. Kemudian kita percaya dari kalimat Rumpang tadi bahwa murid itu memiliki keunikan dan aset yang berharga serta bermanfaat. Di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita membangun karakter Pancasila sesuai dengan visi yang ada di sekolah dan menumbuhkan akhlak yang baik. Kemudian kalimat yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah pembelajar sepanjang hayat. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita yakin untuk mengembangkan potensi anak dan menciptakan budaya yang positif. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak itu memiliki keunikan dan potensi satu sama lain yang bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di sini sesuai dengan kalimat yang Rumpang sudah kita diskusikan. Bentuk kegiatan yang bisa diterapkan untuk guru ada 3 pembelajaran, intra, koku, dan ekstra kurikuler. Jadi di situ kita menerapkan nilai-nilai dari profil Pancasila sesuai dengan visi sekolah. Untuk intra kurikuler, untuk kokurikuler, pelaksanaan yang dapat kita lakukan proyek. Jadi pada proyek yang akan dilaksanakan nanti, guru menanamkan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pada pembelajaran ekstra kurikuler, di sekolah kita banyak sekali ekstra. Salah satunya ada pramuka, ada drama, kemudian ada olahraga. Di situ siswa memilih sendiri sesuai bakat minat yang mereka miliki tanpa ada paksaan, sehingga mereka dapat menunjukkan potensi apa yang bisa mereka atau minat dari mereka itu sendiri. Yang ketiga, bentuk dari kegiatan kita atau yang bisa kita lakukan untuk orang tua, bagaimana kita merealisasikan visi sekolah kita. Di sini dari pihak bimbingan konseling bekerjasama dengan sekolah mengadakan parenting class, bagaimana membentuk siswa sesuai dengan visi dengan cara mensosialisasikan visi sekolah kita. Untuk kepala sekolah juga menyediakan sarana prasarana untuk kegiatan agar terwujudnya parenting class. Kemudian adanya komunikasi atau silaturahmi setiap awal tahun ajaran. Yang ketiga, kepala sekolah kita juga mendukung semua kegiatan, baik itu kegiatan guru, siswa yang ada di sekolah dengan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan ya Bu ya oleh warga sekolah. Untuk waktu atau realisasinya, di sini waktu pelaksanaan visi dari sekolah itu sendiri yaitu pada saat proyek. Di sini visi dari guru penggerak itu tadi sudah saya jabarkan bahwa tentang wawasan lingkungan. Nah, di sini untuk kegiatan proyek kita mengambil waktunya pada saat bulan September, itu pembelajaran kelas 10 ya Ibu Nita. Kita laksanakan selama 3 minggu pada 1 semester dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian masukan juga dari Ibu Yusri, terima kasih untuk tercapainya visi dari guru penggerak tadi, salah satunya berwawasan lingkungan, yaitu tentang sampah. Pada pagi hari sewaktu siswa datang, siswa itu wajib mengambil sampah, kemudian diletakkan di bak sampah. Masukan juga dari Ibu Kepala Sekolah kami untuk mengurangi sampah itu sendiri. Pelaksanaannya itu bisa selain pagi, kata Ibu Nita, pada saat proyek, bisa juga pada saat jam-jam rawan, yaitu jam istirahat. Yang mana jam istirahat itu ketika siswa jajan itu masih ada beberapa di kantin yang menjual plastik, makanan yang berwadah plastik,
Sehingga untuk mengurangi sampah tadi, kita sepakat untuk siswa itu membawa tepak atau tempat kotak makan dan botol minum diri sendiri, sehingga mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar sekolah kita. Ada tambahan? Itu saja kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Mungkin ada tanggapan lain dari Ibu Kepala Sekolah? Boleh. Berharap untuk yang akan datang, kita kan masih ada revisi nih. Iya. Kan ini kan sudah tahun ketiga. Iya. Tahun ketiga yang berarti kan masih ada 2 tahun lagi. Berharap nanti pada saat visi yang berikutnya ini bisa kita terapkan lebih lagi. Dan kemudian lagi untuk penerapan di lingkungannya mungkin akan kita bisa sosialisasi, realisasikan lagi. Bagusnya bagaimana kita perbaiki lagi visi misi kita yang untuk akan datang dengan cara atau dengan masukan yang sudah kita terima pada hari ini. Jadi bisa kita tambahkan nanti ya visi misinya. Terima kasih Bu Yusriati, karena visi ini berlaku 5 tahun, kita sudah jalan 3 tahun untuk kedepannya, mungkin 2 tahun ke depan. Kita revisi, akan kita perbaiki dan kita tambahi apa yang bisa bermanfaat untuk sekolah kita sesuai dengan penggabungan visi guru penggerak dan visi sekolah penggerak SMA 3 Banyuasin 1. Itu saja. Terima kasih Bu Ibu atas masukan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kurikulum dan Tata Usaha. Saya kembalikan ke Ibu Pengajar Praktik, Ibu Dahlia. Terima kasih. Alhamdulillah Ibu Kepala SMA Banyuasin 3 dan Ibu semua di sini diskusi tentang visi sudah berjalan. Menurut pengamatan kami sudah berjalan dengan baik dengan harapan kita semua. Nah, di sini saya selaku pengajar praktik sangat berterima kasih Bu atas dukungan dari Ibu selaku kepala sekolah dan ibu-ibu semuanya yang sudah memberikan dukungan, semangat, motivasinya untuk Ibu Rizky Ria. Kami pengajar praktik di sini juga sangat mensupport juga. Terima kasih sekali lagi sudah disambut, sudah juga menyaksikan CGP kami melakukan kegiatan ini, walaupun mungkin banyak masih ada yang perlu kita berbagi bersama, tapi menurut kami yang namanya belajar sesuai visi Ibu tadi, belajar itu sebanyak khayal. Nah, ketika ada suatu kekurangan maka kita terus belajar untuk menjadi lebih baik. Nah, di sini terkait tadi visi Ibu Prakasa Perubahan, mungkin kalau Ibu Kiki nanti bisa dimanfaatkan ilmunya, mungkin bisa diterapkan ya. Kalaupun nanti masih belum, Kiki perlu belajar lagi. Jangan malu untuk belajar. Ya Kiki, sekali lagi pesan kami dari PP itu jangan malu belajar dengan siapapun kalau itu untuk kebaikan sekolah. Itu barangkali Bu pertemuan hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya kepada CGP kami untuk menyampaikan visi demi kebaikan bersama, termasuk program dia untuk bisa menyelesaikan program Ibu penggeraknya. Tanpa dukungan kita semua, apalah arti Ibu Gigi. Ya, itu barangkali untuk hari ini. Barangkali kami akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.